Semua kompak atau stop berhenti bayar pinjol. Ya, kenapa? Pasti pertanyaan teman-teman semuanya selalu, kenapa bang? Ada apa bang? Kenapa harus berhenti? Kenapa tidak dilanjutkan aja gitu loh. Itu selalu asumsi dan pertanyaan yang selalu lahir dari diri teman-teman semuanya. Kalau kita tidak membayar bang, takutnya data kita disebar. Kalau kita tidak melakukan pembayaran bang, takutnya mereka datang ke rumah. Kalau kita tidak melakukan pembayaran, takutnya pokoknya semua serba takut gitu loh. Tapi sadari teman-teman semuanya. Saya bilangin sama Anda stop bayar pinjol. Faktanya keadaan sudah tidak mampu lagi. Ya, Anda yang menyampaikan dalam diri Anda gitu loh. Faktanya diri Anda tidak akan sanggup. Ya kan? Satu usaha pun tidak akan pernah bisa menang melawan pinjaman online. Lihat tenornya, berapa lama tenornya. Lihat bunganya, berapa besar bunganya. Lihat berapa besaran Anda harus membayar, seimbang gak dengan yang Anda terima. Habis itu berapa jarak Anda membayar yang pertama dengan yang kedua. Ya, Anda pikirkan. Bahkan gitu loh, bahkan beberapa dari elit pemerintahan ini menyampaikan pinjol menjadi masalah yang besar. Ya, hanya saja pemerintah belum sadar dalam hal itu. Bapak Prabowo tidak melihat secara spesifik dalam hal ini. Ya, Pak Prabowo selalu menyampaikan kok, banyak masyarakat yang dibebankan dengan bunga tinggi. Banyak masyarakat kita yang terjebak dengan rentenir, pinjol, pinjaman online. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Presiden? Gak ada selain cuman bisa pidato dan pidato. Ya, apakah penghapusan utang yang disampaikan Bapak Presiden sudah berjalan? Tidak. Jadi teman-teman semuanya, Anda masih pengen bayar pinjol, tanyakan sama kemampuan Anda gitu loh. Tanyakan sama standar dari kemampuan Anda mampu atau tidak? Anda sanggup atau tidak gitu loh. Ini penting loh teman-teman semuanya gitu loh. Soal kesanggupan Anda. Yang saya tahu dalam hal ini gitu loh, orang tidak sanggup tapi memaksakan diri. Ya, akhirnya mereka terjebak dalam ranah hutang yang tidak seharusnya itu terjadi. Contoh, hutang yang seharusnya hanya bertahan di 5 juta. Contoh, 5 juta saja. Tapi karena Anda memaksakan diri, karena ada yang Anda pikirkan, kalau kita tidak bayar nanti data disebar, kalau kita tidak bayar nanti orang akan menarik aset dan segala macam, padahal Anda tahu Anda sudah tidak mampu. Dan Anda memaksakan diri sehingga Anda masuklah pada hutang yang sangat besar. Ya, padahal Anda tahu akan ada masanya nanti, ya, galian Anda akan berakhir. Anda mencoba untuk gali lubang tutup lubang. Oke. Hari-hari ini oke. Aplikasi A masih cair, B masih cair, C masih cair semuanya. Tapi akan ada masanya semua galian ini tidak akan lagi membuahkan hasil. Dan di saat itulah Anda sadar, ya, bahwa hutang Anda telah banyak. Hutang Anda telah menumpuk. Hutang dunia nyata besar, hutang di online besar, aset habis, gaji habis. Anda baru sadar. Itu makanya saya bilangin, berhenti dari sekarang. Kalau memang Anda menyatakan sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, persiapkan diri Anda untuk resikonya. Jangan jadi orang egois. Ya, Anda tidak mampu bayar pinjol, Anda tidak mau menampung resikonya, itu pinjam aja sama bapakmu kalau seperti itu gitu loh. Ya, kita satu-satu kawan. Jangan egois, kita menyatakan tidak mampu, kita menyatakan tidak sanggup, kita persiapkan untuk risikonya. Apa risikonya? Kita akan diteror, kita akan dicaci maki. Mampu nggak kita mengatasi teroran dan caci maki? Mampu. Dengan cara apa? Kita ganti nomor. Ya, kita akan dipermalukan bang, nggak ada masalah. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu akan hilang. Oke, daripada kita mengikuti, ini kita akan masuk pada kehancuran yang kekal. Ya, Anda perhatikan gitu loh. Siapa di sini yang masih sukses setelah meminjam pinjol? Tanyakan. Ya, boleh Anda uji satu persatu. Siapa yang masih sukses setelah minjam pinjol? Nggak ada. Semua sudah hancur. Semua sudah kehilangan harta. Ya, mungkin sebagian sudah mulai pulih lagi. Sudah mulai merangkak lagi ekonomi dia. Tapi sebagian hancur. Ya, ingat yang saya sampaikan. Pinjol
hanya menghancurkan Anda. Pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat umur. Ya, orang keluar dari pinjol berakhir dengan miskin. Kalau nggak mati, cuma itu kok berakhir dari pinjol. Hampir sama dengan judi online. Makanya saya agak miris gitu loh. Ketika pemerintah memburu judi online, memburu pinjol ilegal, kenapa pinjol legal malah dibiarkan? Sementara sumber masalah yang ada dari yang legal. Ya, berapa kali saya sampaikan, pemerintah harus buka mata dalam hal ini. Satu pinjol legal bisa jadi 10 pinjol ilegal di bawah itu. Kenapa yang dibasmi hanya yang ilegal? Legalnya di mana? Orang yang membentuk legalnya kok. Iya kan? Sudah dibilangin, bertanya mana buktinya? Apa buktinya? Buktinya orang meminjam di pinjol legal, promosi sampah dari ilegal masuk. Itu menandakan ada saling keterikatan. Ya, apakah legal menjual data kepada ilegal atau tempat penyimpanan data pinjol legal sama dengan ilegal? Kita mau ngadu sama siapa? Gak ada. Makanya teman-teman semuanya, mengadulah pada dirimu sendiri. Satu-satunya solusi adalah kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu ajak dirimu untuk keluar dari semua ini. Tapi kalau tidak, selamat. Ya, Anda akan berakhir dengan kemiskinan. Kalau enggak, Anda akan berakhir dengan mempersingkat usia Anda sendiri. Anda akan disibukkan dengan kelelahan pemikiran Anda. Anda akan dihantam setiap hari dengan berbagai macam hal yang membentuk atau yang membuat Anda ketakutan. Ya, apakah Anda yakin debt collector ini tugasnya hanya untuk meringankan tagihan Anda? Enggak. Mereka memperberat Anda. Dengan Anda ditekan setiap hari, besar kemungkinan hutang Anda makin banyak. Ya, karena Anda didorong, didesak untuk gali lubang tutup lubang. Ini yang harus teman-teman pikirkan gitu loh. Itu makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, mulai sekarang kompak, stop bayar pinjol, berhenti bayar pinjol. Mau apa tidak? Itu yang jadi masalahnya gitu. Mau apa tidak? Ya, nggak usah Anda uraikan, bang ini bang ada DC nggak? Ini bang ada DC nggak? Ini resikonya. Ya, hari ini tanyakan ke diri kita, mampu atau tidak? Itu aja pertanyaannya gitu loh. Anda mampu atau tidak? Kalau mampu, selesaikan habis-habis. Gak usah komplain ini itu. Ya, kalau Anda mampu, selesaikan. Gak usah Anda komplain. Ini aman gak? Ini aman gak? Usah gitu loh. Bayar aja semuanya. Mau ilegal, mau legal, bayar. Kalau Anda mampu. Ya, setahu saya, orang kalau sudah masuk ke pinjol, masuk ke saya seperti ini, itu Anda sudah tidak mampu. Ya, Anda kenal dengan solusi hutang aja, Anda kenal dengan Medibroni aja, karena Anda bermasalah dengan keuangan, Anda tidak mampu bayar hutang. Sadari itu gitu loh. Jadi jangan Anda puter. Ya, bukan uang yang Anda cari, tapi malah orang yang Anda cari. Debt collector itu manusia loh. Ngapain dia Anda cari? Dia bekerja di bawah naungan pinjaman online. Apapun konsepnya, kalau pinjol menyuruh mereka akan datang. Kalau enggak, ya enggak. Tinggal dari Anda. Kalau ada uang bayar, kalau tidak persetan dengan hal itu. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya pengen supaya kasus ini bisa viral lagi. Kita tahu ya, pinjol mungkin penyumbang terbesar kemiskinan yang ada di Indonesia. Ya, entah nomor berapa kita nggak tahu. Yang jelas pinjol adalah masalah di negara ini. Gak ada pinjol solusi. Diganti pun nama pinjol menjadi pindar, masalahnya tetap sama. Ini bukan solusi. Oke, masyarakat kita masih belum paham, belum mendapatkan literasi yang sebenarnya. Tapi digital sudah lebih duluan masuk. Ya, jadi permainan. Orang-orang dengan kelemahan ekonomi akhirnya terjebak. Jangan kira pinjol hanya sasarannya kelas menengah ke bawah. Enggak, hampir merata. Semuanya dimakan oleh pinjol, dimakan oleh pay later. Hancur kalian semuanya. Kalau kalian tidak cepat berpikir, kalian tidak cepat berdamai dengan diri sendiri, Anda paksa diri untuk keluar dari semua ini, Anda akan berakhir tragis dan hancur gitu loh. Pikirkan matang-matang teman-teman semuanya ya. Saya berharap dengan hal ini Anda mampu berpikir dengan secara logis lagi, dengan cara logika lagi, dengan cara yang hebat lagi untuk memperbaiki hidup Anda untuk ke depan. Nggak bisa Anda hanya terhanyut atau tertumpu dengan satu problem saja sehingga Anda lupa fakta apa yang harus kita lakukan.
Ya, hari ini saya perhatikan orang-orang hanya sibuk mencari DC ke rumah, DC ke rumah, dan DC ke rumah. Sementara Anda lupa Anda harus bekerja dan mengumpulkan uang untuk bertahan hidup. Anda lupa konsep itu. Akhirnya hidup Anda makin hancur. Ya, teman-teman semuanya, silahkan lanjutkan nonton video ini. Yo, buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang Embeh ini, pertama dikunjungi oleh pinjol pinjam yuk, kedua telat 3 tahun di Adapundi dan kembali mendapatkan telepon. Apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini? Ini sama ya, ternyata benar juga ya, mereka menurunkan reflektor lapangannya ke rumah gitu loh. Tapi bagus sih sebenarnya gitu loh, daripada Anda menghayal terus kan kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama mau datang. Nah kebetulan sekarang dia sudah datang gitu loh. Gimana, cemas nggak teman-teman semuanya? Nggak usah cemas dulu, slow aja, tenang aja, insya Allah semuanya akan baik-baik aja kok. Ini yang mau kita bahas hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru masuk ke channel Solusi Hutang MB, silahkan juga ditinggalkan komentar Anda, disupport juga, didukung juga, karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan. Yo, ini ada curhatan dari salah satu follower saya juga, yang mana dia menyampaikan bahwasanya dia sedang dikunjungi oleh debt collector dari pinjam yuk, dan dia juga sempat kebingungan siapa yang harus dilakukan ya dalam situasi yang seperti ini. Bagaimana caranya dia harus bersikap. Nah teman-teman lihat di sebelah sini ya, Bang mau tanya, saya barusan didatangi DC dari pinjam yuk. Mereka menagih pinjaman saya yang dipinjol itu karena telat 268 hari. Mereka menawarkan pembayaran pelunasan dari hutang saya. Katanya ada promo hanya sampai tanggal 25 Mei ini saja. Bagaimana menurut Abang? Kalau menurut saya sih oke aja sih kalau memang ada promo gitu loh. Harusnya kan menurut Anda, karena ini soal pembayaran, ada atau tidak uang Anda gitu loh. Kalau Anda tanyain sama saya, bagaimana menurut Abang? Ya bagus, kalau kamu ada duit ya selesaikan, ya kan? Kalau kamu ada duit gitu loh. Yang jadi masalahnya ketika saya menyampaikan udah itu bayar aja, kamunya nggak ada duit gitu loh ya. Harusnya tanya ke diri teman-teman semuanya. Ketika saya tanya pembayarannya kok tidak lewat aplikasi, katanya jika sudah ada keterlambatan pembayaran lewat mereka. Bagaimana menurut Abang? Kalau pembayaran lewat mereka, ini kita patut juga untuk mengantisipasi juga. Jangan sampai nanti uang sudah kita bayarkan, kita masuk ke dalam ranah penipuan ya. Yang namanya hal-hal seperti ini kita harus cross check lebih jelas lagi. Anda yang berkomunikasi, bangun komunikasi lebih detail, lebih jelas, orang ini bisa dipercaya atau tidak gitu loh. Tapi kalau misalnya itu meragukan, Anda bisa tanyakan di mana kantor perwakilan Anda paling dekat di sini. Datangin aja kantor perwakilannya gitu. Atau bisa hubungi CS langsung dari pinjam yuk, bahwasanya saya didatangi oleh salah satu yang mana dia mengaku dari pinjam yuk, dan dia katanya saat ini sedang mengadakan promo bla 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 segala macam seperti yang diuraikan, dan si debt collectornya meminta untuk membayar langsung sama dia. Apa pegangan saya untuk hal ini supaya bisa saya percaya? Ya seperti itu ya, jangan sampai nanti duit sudah kita serahkan, kita nggak tahu ini siapa orangnya, dia dari mana dan segala macam, kacau nanti duitmu hilang nggak tahu arahnya dan terjadi penyesalan ya. Di sini dia bilangin apa lagi ini? Bagaimana menurut Abang? Ya menurut saya seperti itu ya. Tapi di sini mereka menagih pinjaman saya yang dipinjol itu karena telat 268 hari. Berarti memang iyalah ya, setelah 90 hari pinjol dilarang melakukan penagihan, tapi pinjol masih bisa melakukan penagihan dengan data dilimpahkan kepada pihak ketiga. Nah ini yang penting juga buat teman-teman semuanya. Terkadang kan saat ini mungkin di beberapa pinjol banyak yang menurunkan debt collector lapangannya, tapi teman-teman jangan menunjukkan suatu ketakutan. Alangkah baiknya ya, ini alangkah baiknya ketika berkomunikasi dengan debt collector, mungkin bisa ditanya dulu ID-card dia, surat kuasa, siapa yang memberi kuasa sehingga dia datang ke sini, dia yang mewakilkan perusahaan itu untuk menjemput tagihan atas nama kita. Kan kita harus cek dulu. Habis itu harus ada juga
sertifikat profesi di bidang penagihannya supaya lebih jelas ini beneran debt collector asli atau hanya bodong. Kan juga bodong juga banyak ya, dia hanya mengantongi data, mana tahu dia sudah resign dan segala macam. Kan wajar dong kita menduga-duga. Jadi teman-teman semuanya jangan tunjukkan sebuah ketakutan, tapi ketika kita berkomunikasi dengan debt collector itu adalah syarat wajib. Kita harus tanya ID card dia, harus jelas, dan debt collector harus menunjukkan ID card tersebut. Kita harus meminta surat kuasa dia. Ya kalau enggak, siapa yang mengkuasakan dia sehingga dia datang ke sana? Ini hutang piutang soal ranah privasi kita. Ya baru terakhir soal sertifikat profesi di bidang penagihan. Oke? Jadi semua yang ditanyakan, kalau ditanyakan menurut saya, Anda dikasih waktu sampai tanggal 25 Mei. Sejauh Anda mampu, selesaikan. Tapi kalau Anda tidak mampu, jangan pernah Anda bayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya itu ya, kita lanjut ke Adapundi. Ini untuk yang Adapundi, teman-teman juga boleh lihat nih. Selamat malam Bang, saya mau cerita. Saya pernah pinjol di Adapundi dan Galbay mungkin sekitaran 3 tahun. Yang lalu saya udah ganti nomor dan email. Oke, dia Galbay sudah 3 tahun yang lalu sudah ganti nomor dan email ya. Saya sekarang fokus mana kehidupan saya baik mental dan kesehatan, dan saya berusaha mencari kerja. Uangnya sebagian saya gunakan untuk sedekah dan lain-lain. Oke, kamu cari kerja, uangnya untuk sedekah dan lain-lain. Tujuannya sedekah itu apa sih? Apakah tujuannya memang kamu bayar sedekah aja untuk sebagai umat beragama, mungkin nawaitunya, atau ada maksud lain? Ya, habis itu tiba-tiba kemarin saya ditelepon 1 kali oleh pihak ketiga pinjol tersebut menanyakan nama saya dan bertanya gimana soal tagihannya, dan saya mengatakan bahwa mereka salah sambung, dan saya bertanya dapat nomor ini dari mana. Kata mereka nomor saya dijadikan sebagai penanggung jawab. Lalu pas saya mau bertanya lagi malah langsung dimatikan sambungan teleponnya. Jadi saya harus gimana Bang? Ya kamu nggak harus gimana-gimana. Nah inilah yang saya sampaikan. Kan itu tiba-tiba ada tagihan. Bahkan si debt collectornya pun bingung kan, dia sedang menelpon dengan siapa, bahkan dia bertanya namamu. Inilah yang saya bilangin, ini orang-orang yang bejat banget. Bejatnya gini loh, dia ini sebenarnya jadi korban juga sama orang-orang yang selalu menawarkan jasa melunasi hutang dengan berhutang. Nanti data kontak ini dibarter ya, data kontak si A dikasih ke si B, data kontak si B dikasih ke si A, ini dibarter. Akhirnya seperti ini ya, tiba-tiba kamu mendapatkan telepon dan yang ditagih pun kamu tidak kenal. Ini permainan, berarti ada orang di salah satu kontakmu dulu ya, atau ada orang yang menyimpan kontakmu dan dia sengaja membagikan kontak ini. Mungkin dia sedang menggunakan jasa penipu-penipu online dan segala macam. Ini dampaknya gitu loh. Jadi yang harusnya kamu lakukan itu sudah tepat. Ini yang ditagih siapa? Kalau kamu merasa tidak namamu di sana, tidak tagihanmu di sana, ya sudah, anggap angin lalu aja. Ngapain kita harus ganti kartu lagi gitu loh ya. Kemarin sore ditelepon lagi dari aplikasi yang sama menanyakan kenapa tagihan saya belum dibayarkan. Langsung saya blokir telepon sampai 3 atau 4 kali. Apakah saya harus ganti nomor lagi Bang? Udah 3 tahun Galbay sekarang ditelepon lagi. Iya, kamu ditelepon kan bukan atas namamu lagi gitu loh. Kan dibilangin atas nama orang lain. Jadi ngapain kamu harus ganti nomor? Ya tanyain aja dulu yang ngutang siapa, atas nama siapa, nominalnya berapa dan kapan. Ya gitu aja gitu loh. Jadi dibiarkan aja ya Bang ya. Kalau yang kayak gini bisa nyadap kontak HP, enggak lah. Nyadap kontak HP itu ketika kita menginstal aplikasi sejak awal. Contoh, kita udah download nih aplikasi, dan untuk membuka aplikasi kita klik dulu. Ketika kita klik, aplikasinya minta akses kontak, minta akses log, minta akses ini itu, baru dia nyadap. Tapi kalau ini kita sudah lama ganti nomor, sudah ganti email, sudah reset HP, itu nggak akan terjadi lagi penyadapan kontak. Jadi tinggal tenang aja, tinggal fokus aja. Cukup jawab saya tidak kenal lagi. Kalau memang Anda penting banget, datangin aja alamat yang
bersangkutan. Sudah sampai di sana gitu loh. Jadi nggak usah sibuk-sibuk dengan yang begana, yang begini dan segala macam ya. Mungkin itu dari saya buat teman-teman semuanya. Tapi terlepas dari hal itu, jangan pernah ada ketakutan, jangan sampai Anda didorong lagi untuk gali lubang tutup lubang ya. Ini miris banget. Dan itu juga masih banyak tuh bertanya sama saya, "Bang, pinjol apa yang mudah cair, pinjol apa yang aman galbay? Saya sedang butuh banget duit." Ya, kamu kalau butuh duit, kerja. Jangan carinya ke pinjol gitu loh. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini dan silahkan lanjutkan nonton video ini.